Baik para pemirsa, Pak Bambang Nursema menyampaikan tentang supaya iman dan kita tidak salah faham, dan banyak orang salah faham dalam hidup ini. Kalau sudah salah faham dalam segala sesuatu, kita salah langkah, salah arah, dan kita nggak tahu akhir daripada apa yang kita percayai, dan kalau itu keliru, sesuatu yang sangat fatal. Saya berharap dan berdoa saudara menikmati firman Tuhan. Pak Bambang, silakan Pak. Shalom para pemirsa, bagaimana kita memahami kesalahpahaman? Dalam konteks iman kita melihat pertama memang dalam kitab suci ada satu teks atau satu ayat yang apabila kita pahami dalam cara yang salah, kita akan melahirkan kesalahpahaman. Misalnya kalau kita membaca dalam kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian pasal 1 ayat 3, di sana pasal 1 ayat 2, di sana dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Wiruah Elohim merakefet alfinihamayim. Bagaimana mungkin Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang tentu lebih daripada ciptaannya melayang-layang. Tentu ini adalah bahasa yang simbolis, artinya bahwa dalam teks bahasa asli itu, di situ dikatakan merakefet itu artinya merangkumi, seperti induk ayam mengerami. Jadi mengerami dalam pengertian bahwa yang dierami itu lebih kecil daripada yang mengerami. Nah, pelajaran pertama kita harus mengembalikan teks Alkitab itu dalam konteksnya, tidak bisa kita lihat dalam konteks kita sekarang. Yang kedua, ketika berita kitab suci ini disampaikan kepada budaya yang berbeda, agama yang berbeda, pasti di situ akan menimbulkan kesalahpahaman apabila kita memahami dalam perspektif yang berbeda. Misalnya, orang Kristen memahami Hindu dengan pemahamannya tentu akan menimbulkan perbedaan dalam pengertian salah perspektif. Begitu juga ketika orang Muslim atau orang Hindu atau orang Buddha memahami Kristen. Misalnya, satu contoh yang paling terkenal ketika orang Kristen menyebut Tuhan Yesus. Nah, padahal kita mengatakan apa ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Nah, padahal di situ harus dilihat bahwa ada dua pengertian tentang Kristus. Yang pertama, divine of Jesus Christ, keilahian Yesus Kristus, itu menunjuk kepada Kristus sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang dahulu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, firman yang berfirman kepada nabi-nabi dalam kitab sucinya, itulah yang akhirnya firman menjadi manusia. Nah, ini kalau dipahami dalam konteks bahasa simbol, tentu kita menyebut dengan istilah putra Allah. Jadi yang disebut Kristus dalam konteks divine atau Godhead itu tidak menunjuk kepada kemanusiaan dari Sang Kristus. Kemanusiaannya memang dia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, dalam kemanusiaan dia lebih rendah dari Bapa, dalam kemanusiaan itu dia melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi tentang itu pun tidak hanya sebentar saja. Tidak. Artinya firman Allah itu tentu adalah Allah sendiri. Jadi ketika dia mengatakan dia adalah God, itu tidak berarti kemanusiaannya yang adalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang lordship, yaitu ketuhanan. Ketuhanan itu menunjuk adalah kepenguasaan. Kitab Jabur atau kitab Mazmur di sana dikatakan Neum Hashem ladunai, berfirmanlah Allah atau Yahweh atau Tuhan kepada Tuanku, Lord kepada Tuhanku. Tehilim atau Midras Tehilim zaman sebelum Kristus pun mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan yang disebut Adonai itu adalah Mesias yang akan datang. Jadi Tuan segala Tuan. Nah, dalam bahasa Indonesia kita sebut Tuhan. Nah, ini menunjuk kepada kepenguasaan Kristus atas langit dan bumi. Dan kemanusiaannya itu juga disebut Rasul. Ibrani pasal 3 ayat 1, Rasul dan Imam besar kita Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kemanusiaannya itu juga adalah Nabi dan sebagainya. Jadi kita memahami secara salah dari perspektif yang berbeda. Kalau kita memahami dengan benar Pak, tentang the Godhead, keilahian Allah sendiri, lalu ketuhanannya, lalu pelayanannya, maka Natal itu sendiri dapat diterima dengan begitu jelas ya Pak ya? Iya, Natal itu artinya bagaimana kasih Allah mewujudkan dirinya sendiri ke dalam dunia. Jadi Allah menyatakan diri melalui Sang Firman, dan Firman itu telah menjadi manusia. Pesan Natal yang paling utama adalah Dia yang Maha Tinggi mau
peduli dengan kita yang lemah, mau peduli dengan kita yang berdosa, agar kita diangkat ke harkat yang lebih tinggi kembali kepada kemanusiaan kita yang mula-mula. Nah Pak, bagaimana dengan inkarnasi? Banyak orang kan bingung, masa sih Allah yang maha kuasa Elohim, masa Allah yang maha besar bisa mau datang dan dalam wujud manusia? Sebetulnya kalau kita melihat kitab suci, tidak ada yang kata eksplisit yang mengatakan Allah menjadi manusia. Ini hanya bahasa populer saja. Sebetulnya yang dikatakan dalam kitab suci adalah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh firman ini, karena segala itu diciptakan oleh firman, dan tanpa firman ini tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, di dalam ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam bersekinah di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, dan seterusnya. Jadi yang menjadi manusia itu firman Allah. Di dalam agama Yahudi firman menjadi buku, menjadi kitab Taurat. Kalau firman bisa menjadi buku, kenapa firman tidak bisa menjadi manusia? Tapi jangan dikaburkan bahwa wujud inkarnasi sang firman itu memang manusia. Tetapi sang firman itu sendiri adalah Allah. Karena tidak mungkin Allah pernah ada tanpa firmannya, maka firman itu kekal bersama-sama dengan Allah. Pak, nah wujud daripada Yesus sendiri, dia adalah sang firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk memang supaya dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengalami apa yang kita alami. Dan dia mati, dia bangkit, tapi dia adalah Tuhan tadi kan Pak ya? Iya, iya. Nah Pak, inkarnasi itu sendiri sejauh mana bisa dicerna oleh manusia yang sudah dicerahkan? Yang pertama-tama bahwa manusia itu terbatas, manusia itu tidak mampu memahami yang ilahi dengan sempurna. Karena itu ada upaya manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi Injil menegaskan bahwa Tuhan mencari kita. Agama manusia mencari Tuhan. Manusia mencari Tuhan, tetapi Injil menegaskan bahwa Tuhan mencari manusia, artinya bahwa ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita, itu oleh Tuhan dinyatakan bahwa aku yang mencari engkau, bukan engkau yang mencari aku. Ini hakikat utama dari kasih. Kasih itu mencari yang dikasihi. Saya kira itu. Yohanes 3:16 ya Pak ya? Ya, karena demikian Allah mengasihi dunia ini. Mengasihi saudara sekalian, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus. Seringkali kita karena tidak memahami, maka kita tidak bisa larut dan menerima kasih itu.